Semoga saja Jeffrey dan Novia sadar nih kalau Michael lah yang melaporkan Arjuna Wardana ke polisi. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Episode hari ini Kamis 27 Juli 2023. Namun kita ulas dulu ya guys episode sebelumnya. Nah, di awal episode kemarin kita melihat kalau Tami terlihat sangat tertekan karena foto priwetnya diatur-atur terus sama Bu Indri. Tak terbayangkan bagi Tami jika nanti dia menikah dengan Hakim. Hakim akan selalu membela mamanya dan membiarkan Tami dirundung kesedihan. Kemudian sesi pemotretan pun berlanjut. Di saat Hakim diarahkan untuk memegang tangannya Tami, membuat Mama Indri ngereok lagi nih guys. Bu Indri gak mau foto Hakim jadi bahan pergunjingan orang-orang nantinya. Karena Hakim adalah anak seorang ustadz. Apalagi saat Hakim yang diarahkan mencium keningnya Tami. Wah, langsung big no banget nih Bu Indri. Hakim protes nih karena mamanya terlalu banyak komentar. Tapi Tami membela Bu Indri karena dia juga gak mau nih orang berpikiran buruk tentang keluarga Hakim yang terkenal agamais. Bu Indri pun tak menyangka nih kalau Tami mau membela dirinya. Kemudian adegan berlanjut ke keluarga Wardana. Jeffrey, Pak Arjuna, dan Bu Astrid duduk bertiga untuk membicarakan kehidupan mereka ke depannya. Bagi Pak Arjuna, kasus 19 tahun yang lalu telah usai. Bu Astrid dan Brian juga sudah kembali ke rumah. Dan sekarang Pak Arjuna meminta Jeffrey pun ikut ke rumah dan kembali memegang VSTV. Jeffrey mengajukan syarat kepada Arjuna kalau Arjuna menerima Novia, tentu Jeffrey akan mau balik ke rumahnya. Arjuna pun dengan lapang dada sangat mengatakan dia mau menerima Novia. Namun ternyata syarat Jeffrey tak hanya sampai di situ saja. Dan terjadilah perdebatan yang alot antara ayah dan anak ini. Di sisi lain, Prita, mantan asprinya Roni yang membersihkan gudang rumahnya, menemukan berkas lama kantornya saat menjadi asisten pribadinya Roni dulu. Dan dia menemukan harddisknya Roni yang akan dia lihat nanti nih. Pasti isinya ada yang penting tentang Miranti dan Kinara nih guys. Lanjut ya ke pertemuan keluarga Wardana. Jeffrey ingin Arjuna meminta maaf atas segala kesalahan yang sudah dia lakukan selama ini kepada Bu Esti dan Novia. Walau berat dan gengsi, secara Arjuna gak mau banget ya dianggap remeh sama orang-orang. Tapi demi keutuhan rumah tangganya, Arjuna menurunkan egonya dan mau meminta maaf sama Novia dan Bu Esti. Hal ini pun membuat Bu Astrid dan Jeffrey lega, karena Pak Arjuna bisa diajak kompromi dan lebih lunak nih sekarang. Jadi bisa disimpulkan kalau Arjuna mau menjalani kehidupan yang tenang setelah ini, tanpa ada lagi permasalahan dan kebohongan di kehidupannya. Kemudian adegan pun berlanjut ke foto pre-wedding Kimi lagi nih guys. Babysitter Saskia memuji Hakim dan Tami yang serasi. Namun Bu Indri dengan sombongnya mengatakan kalau Tami lah yang beruntung mendapatkan anaknya Hakim. Di dalam hati, Bu Indri masih saja merisaukan Hakim yang hanya akan membesarkan Saskia yang bukan darah dagingnya. Tak terbayangkan juga bagi Bu Indri, Hakim tidak bisa memiliki keturunan. Dan Bu Indri merasa dunia ini tidak adil bagi Hakim. Pernikahan Kimi pun juga terpaksa Bu Indri restui ya karena rasa cintanya yang luar biasa kepada anaknya Hakim. Tapi kalau Hakim tidak kecelakaan ya pasti aja nih guys, Bu Indri tidak akan pernah mau Hakim menikah sama Tami. Jadi sebenarnya dunia ini gak adil buat siapa nih guys? Tentu buat Tami dong ya. Kalau Bu Indri sih merasa dirinya paling benar terus. Dan bisa dibilang kalau Bu Indri memang sangat jahat nih sebenarnya, apalagi pada Tami. Di sekolah, Brian sangat happy banget karena diberikan lukisan oleh Kinara. Surprisingly, Kinara melukis Roni, Brian, dan dirinya. Karena Kinara memimpikan Roni dan Brian yang piknik dengannya. Tentu lukisan ini jika dilihat oleh Bu Astrid dan Pak Arjuna akan membuat mereka semakin bertanya-tanya nih tentang seberapa dekat hubungan Kinara dengan Roni serta Miranti. Dan Bu Astrid pun pasti akan semakin punya feeling yang kuat kalau memang Kinara adalah cucu kandungnya.
Di perjalanan ke VSTV, Arjuna ditelepon oleh Cahyo nih, karena polisi ke rumah untuk memberikan surat panggilan pada Arjuna. Arjuna tentu kaget banget dong karena dia merasa tak punya permasalahan apapun lagi. Namun karena ini adalah surat panggilan atas kasus ancaman dan kekerasan, membuat Arjuna berpikir ini semua adalah kerjaan Samsul. Yang membuat Arjuna mulai naik pitam dan meminta Dimas untuk mengantarkan dia pulang ke rumah saja agar bisa bertemu dengan polisi tersebut. Usai mengajar, Rizka benar-benar gak sabar nih Novia mencari rumah baru untuk dia dan Jeffrey. Sebagai seorang sahabat, Rizka berharap tak ada lagi rintangan dan kegaduhan di rumah tangganya Jeffrey dan Novia ini. Dan semua cobaan di rumah tangganya Jenov, Rizka berdoa sekarang Jenov akan menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan penuh kebahagiaan yang seutuhnya dan menikmati pelangi setelah hujan badai melanda. Namun Rizka tidak sadar ya, perkataannya kepada Michael malah membuat hubungan Jeffrey dan Novia akan kembali dilanda cobaan nih. Sesampainya di rumah, Arjuna menerima sendiri surat panggilan untuknya. Arjuna murka karena itu adalah laporan dugaan ancaman dan kekerasan terhadap Novia dan Mama Esti. Dengan wajah yang masam, Arjuna mengatakan akan ke kantor polisi keesokan harinya untuk memenuhi panggilan kepolisian atas kasus tersebut. Dan tidak pikir panjang, Arjuna langsung berpikir kalau itu adalah laporan dari menantunya Novia. Namun Bu Astrid penasaran juga nih, emang kapan sih Pak Arjuna mengancam Novia hingga ada laporan seperti itu? Arjuna tidak menjawab dan langsung meminta Dimas untuk mengantarnya ke rumah Novia. Kemudian di sisi lain, hubungan Jonathan dan Naima sepertinya memang semakin menjauh nih guys. Jonathan tak sengaja mendengar percakapan Pak Wijaya dengan abinya Naima di pesantren. Abi Naima mengatakan Naima mau jadi dosen di Malaysia. Dan hal tersebut membuat Jonathan jadi berpikir Naima memang sudah fix mendengar nasihat dari orang tuanya untuk menjauhi Jonathan dan lebih fokus kepada karirnya. Padahal sebelumnya Naima ini sangat amat kepikiran terus nih sama Jonathan. Tapi karena Naima merasa Jonathan selalu saja menghindar darinya, alhasil Naima tidak bisa berbuat apa-apa juga nih. Saat belanja di tukang sayur, tetangga kepo banget dengan hubungan Jenov karena Novia yang menginap di rumahnya Bu Esti tanpa didampingi oleh suami. Namun Bu Esti menepis kabar buruk tersebut dan gosip jahat tentang anaknya ini. Dan beliau berharap ke depannya hubungan Jeffrey dan Novia ini akan baik-baik saja tanpa ada lagi kesalahpahaman dan cobaan yang besar seperti dulu. Duh, padahal Jenov lagi bucin-bucinnya nih guys. Kita dibikin baper sama Jeffrey yang menjemput Novia ke kinder school. Mereka berdua juga tampak sangat dimabuk asmara. Jeffrey kembali memberikan tas yang dulu Novia kembalikan padanya. Dan kembali memasangkan cincin pernikahan dan cincin warisan di jarinya Novia. Mereka juga sekarang tak lagi memanggil dengan sebutan saya dan kamu lagi nih guys, melainkan sayang Jeffrey dan Beb Novia. Wah, gemes banget ya. Mereka juga berharap permasalahan di rumah tangga mereka tidak ada lagi dan berharap jika ada pun cobaan mereka berdua, mereka harus bisa saling menguatkan dan menyelesaikan masalah tersebut berdua. Sesampainya di rumah Novia, Arjuna langsung dengan arogan menggedor pintu dan berteriak nih guys, memanggil-manggil nama Novia dengan keras. Bu Esti pun tidak berani karena ketakutan membuka pintu. Dia juga sempat menelpon Novia agar Novia cepat pulang ke rumah. Di sisi lain, sebelumnya Jeffrey menyampaikan kepada Novia kalau papanya mau meminta maaf kepada Mama Esti dan Novia dan meyakinkan Novia kalau kehidupan mereka setelah ini akan bahagia dengan restu dan tidak ada lagi masalah dengan Arjuna Wardana. Jadi kalaupun mereka akan tinggal di pavilion, ya akan baik-baik saja nih ke depannya.
Namun karena mamanya nelpon sambil ketakutan dan Novia pun mendengar teriakan Arjuna yang memanggil-manggil namanya dengan keras, hal tersebut malah membuat Novia jadi khawatir banget nih sama Bu Esti. Kemudian langsung deh meminta Jeffrey untuk mengantarnya pulang ke rumah. Usai foto prewedding, Bu Indri puas banget dengan hasil fotonya. Dia merasa walaupun tidak dengan berpegangan tangan dan tidak dekat-dekat, ternyata fotonya tetap bagus nih guys. Kemudian Hakim mengatakan kalau foto tersebut ya karena Taminya yang cantik. Tapi Bu Indri langsung menepis karena dia sangat tidak ingin Hakim memuji-muji calon istrinya. Aneh banget deh ya Bu Indri ini. Kemudian Tami juga dihubungi oleh Bu Ivanka agar keesokan harinya mereka bisa fitting baju pengantin beserta keluarga juga. Bu Indri pun langsung menghubungi suaminya dan menyanggupi. Dan kemudian Hakim Tami pun juga mengajukan cuti agar bisa fitting baju pengantin. Di sisi lain, melihat mertua Novia yang marah-marah di depan rumah membuat tetangga jadi pada julid dan kepo nih guys. Dan mengatakan kalau Novia kembali dilanda masalah. Gak mau tetangganya berpikiran buruk, Bu Esti mau gak mau harus membuka pintu rumah dan menemui Arjuna Wardana walau dia sangat amat ketakutan. Episode kemarin pun usai dan di episode hari ini kita akan melihat betapa murkanya Arjuna Wardana kepada Mama Esti. Pak Arjuna juga tak segan hampir melukai Mama Esti, mendorong Mama Esti dan berteriak dengan arogannya karena dia mau bertemu dengan Novia. Sayang sekali tanpa tahu siapa yang melaporkannya ke polisi, Arjuna malah menuduh Novia. Dan secara arogan menuduh Novia tanpa tahu kebenarannya seperti apa. Janov pun datang dan mereka berusaha untuk melerai Arjuna yang mendorong-dorong Bu Esti. Namun saking emosinya, di saat Jeffrey berusaha melerai, Arjuna mendorong Jeffrey hingga tangannya yang sakit kembali merasa semakin sakit. Waduh, cobaan apa lagi ini? Baru aja kita melihat keromantisan Jeffrey dan Novia ya. Belum juga cari rumah, ada aja masalah. Kira-kira Novia bakalan tahu gak ya kalau Michael lah yang melaporkan Arjuna ke kepolisian atas kasus tersebut? Karena walau bagaimanapun kejadian ancaman dan kekerasan itu kan terjadinya di Lembang ya. Dan siapa lagi nih yang ngerekam itu semua kalau bukan Michael si tukang daging? Waduh, bener-bener problematik banget ya guys keluarga Wardana dan alur cerita sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih ini. Menurut kalian apakah berakhir dengan happy ending atau akan banyak lagi huru-hara nih di alur cerita sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih ini? Bener-bener udah gak sabar ya nonton kelanjutan sinetronnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.